selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti masih pada bingung ya buat nentuin jurusan. Coba yang masih bingung atau dilema nentuin jurusannya, kasih reaction-nya dong. Wah, ternyata banyak banget ya yang masih pada bingung, dilema nentuin jurusannya. Oke, kalau kayak gitu, bimbingan kali ini kita mulai dengan langkah cerdas menentukan jurusan kuliah. Oke, teman-teman, wajar banget ya kalau misalkannya kalian hari ini ngerasa bingung, dilema, mau masuk jurusan apa. Itu adalah suatu hal yang wajar dialami oleh hampir sebagian besar orang gitu ya, yang mau memasuki dunia perkuliahan. Dan kalian tahu nggak sih, ternyata bahkan orang-orang yang udah masuk dunia perkuliahan pun masih merasakan salah jurusan. Dan di Indonesia sendiri ternyata hampir 87% mahasiswa di Indonesia itu mengaku merasa mereka salah pilih jurusan. Dan aku berharap kebingungan kalian hari ini bisa terjawab segera ya, agar ketika kalian memasuki dunia perkuliahan, kalian sudah tidak lagi tuh merasa salah pilih jurusan. Nah, fenomena ini kenapa sih bisa banyak terjadi gitu ya di kalangan banyak orang? Ternyata salah satu alasannya adalah karena mereka asal pilih jurusan. Aku berharap kalian mempertimbangkan jurusan yang kalian pilih ini secara matang gitu ya, agar kalian tidak salah pilih jurusan. Kenapa hal ini sangat krusial? Karena hal ini bisa berdampak pada kehidupan kalian di dunia perkuliahan nantinya. Kenapa? Karena kalau kalian misalkannya nantinya salah pilih jurusan, kalian akan kemungkinan akan mengalami beberapa hal yang tidak diinginkan. Contohnya, motivasi belajar menjadi menurun, kemudian stres akademik, hingga kesulitan beradaptasi dengan dunia kerja nyata ketika kalian sudah lulus. Bisa dibayangkan ya, kalau misalkannya kalian masuk di jurusan yang ternyata nggak sesuai nih sama diri kalian, sama keinginan kalian dan kemampuan kalian, kalian akan tergopoh-gopoh nantinya. Dan itu tentu saja bukan hal yang kita harapkan kan. Nah, maka dari itu, eh, dalam bimbingan hari ini, aku mau ngasih starter pack ke kalian, atau langkah-langkah apa aja sih yang perlu kalian ketahui dari diri kalian untuk bisa mengetahui jurusan apa yang sesuai untuk kalian. Nah, langkah-langkahnya aku kasih nama rumus 3P, yaitu P yang pertama, yaitu temukan passionmu. Nah, apa sih passion itu? Passion itu adalah ketertarikan atau minat teman-teman. Nah, sekarang coba teman-teman eksplorasi diri teman-teman. Tanyakan ke diri teman-teman. Hal apa aja sih yang teman-teman suka? Teman-teman nyaman ngerjainnya? Yang sulit apapun gitu ya tantangannya dari hal itu, teman-teman bakalan tetap ngelakuinnya, tetap eh, ngerjainnya, tetap suka sama hal ini. Nah, kalau misalkannya teman-teman udah tahu nih, kayak, oh iya aku suka nih sama hal ini gitu. Eh, Hal ini bikin aku nyaman gitu, mau aku ngerjainnya seberapa lama pun, terus kesusahannya kayak gimana pun, aku tetap nyaman nih ngerjain ini, aku malah makin tambah penasaran, aku malah makin pengen ngelakuin hal ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah nemuin nih hal-hal yang kayak gitu, nah langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah P yang kedua, yaitu menyadari potensi diri teman-teman. Nah, untuk mengetahui apa aja sih potensi yang teman-teman miliki, hal yang perlu teman-teman evaluasi yaitu yang pertama kekuatan akademis. Nah, ini bisa dilihat dari nilai raport teman-teman ya. Teman-teman bisa coba cross-check gitu ke raport teman-teman, apa aja yang bidang studi apa aja gitu ya yang teman-teman unggul di sana. Nah, kalau misalkannya udah nemu nih, coba refleksiin ke diri teman-teman.
Kira-kira selama pembelajaran di bidang studi tersebut yang teman-teman unggul, apakah, teman-teman nyaman ngejalaninnya? Apakah, teman-teman ngerasa mudah, menangkap isi pembelajarannya? Nah, kalau misalkan ya, iya gitu ya, mudah dan teman-teman mudah memahaminya dan nyaman ngejalaninnya, itu teman-teman boleh tulisin tuh, satu bidang studi tersebut gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa, mengeksplorasi potensi diri teman-teman melalui, psikotes gitu ya. Melalui psikotes ini, teman-teman bakalan tahu nih kepribadian teman-teman seperti apa, terus kinerja, otak teman-teman seperti apa, sehingga nanti teman-teman bakalan tahu nih kalau misalnya lewat, psikotes, mmm, keter keterkaitan atau kongruensi antara potensi dan minat teman-teman gitu ya, ini bisa dilakuin melalui potensi, minat, dan bakat. Kemudian, kalau misalkannya udah tahu nih, potensi diri dan minat dan ketertarikan teman-teman, selanjutnya yang nggak kalah penting, yang perlu teman-teman cari tahu adalah P yang ketiga, yaitu prospek karir. Nah, juga perlu tahu nih prospek karir dari jurusan yang teman-teman incar tuh kayak gimana gitu. Terutama hari ini gitu ya, dunia itu terus berubah gitu ya dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat gitu. Nah, teman-teman harus cari tahu kira-kira jurusan tersebut eh, apa ya, memiliki permintaan di, industri modern tuh dibutuhinnya banyak nggak sih, gitu. Nah, terus juga pastikan kalau misalkannya jurusan ini, apakah akan mudah tergantikan oleh teknologi atau tidak gitu, sehingga profesi yang nantinya teman-teman, ambil itu bisa long last gitu ya, tidak termakan oleh zaman. Teman-teman punya pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau gitu, mmm, setelah ini aku harap teman-teman bisa langsung mulai eksplorasi, apa tadi, passion, potensi, dan prospek ya. Coba dieksplorasi, semua itu apa yang beririsannya, dan aku berharap semoga setelah ini teman-teman bisa udah tahu gitu ya, jurusan apa yang mau teman-teman, kandidat gitu ya, jurusan-jurusan apa aja yang bakalan teman-teman, ambil. Aku tunggu hasilnya di bimbingan selanjutnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti bimbingan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.